jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Judi, gitu. Kita ke informasi berikutnya soal judi online nih pemirsa dan juga Yasmin ya. Di mana puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini dirazia polisi. Nah ini hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN kedapatan bermain judi online. Wah, selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, pemirsa, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP. Sedangkan SA, pegawai berstatus ASN, bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Ya, memang miris sekali ya, Bayu dan juga pemirsa. Tidak hanya ASN, sebelum-sebelumnya ada informasi dari polisi juga ada, oknum polisi. Dan juga ini miris juga pemirsa, ini seorang mahasiswa yang juga selebgram ditangkap polisi karena mempromosikan judi online di Bogor, Jawa Barat. Waduh, masih muda ya. Tapi ini sementara di Medan, Sumatera Utara juga. Ini polisi menggerebek 2 pelaku judi online dengan omset jutaan rupiah per hari. Seorang wanita yang baru berusia 19 tahun ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor, Kota Jawa Barat. Ia kedapatan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadinya. Selebgram asal Jakarta yang memiliki 17.000 pengikut ini mempromosikan judi online sejak 2 pekan terakhir dengan bayaran 5 juta per bulan. Hasil dari kegiatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nalita, dan ulangi Natalia. Natali, ya. Kemudian ditawari 5.500.000 rupiah setiap bulan untuk memposting 2 kali sehari situs judi online. Sementara itu 2 pelaku judi togel online S dan RP diringkus polisi di kawasan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Diperkirakan omset judi togel online yang dijalankan pelaku mencapai jutaan rupiah per harinya. Selain itu, polisi juga meringkus 7 pelaku judi konvensional di 3 tempat berbeda di wilayah Deli Serdang dan Kota Medan. 4 diantaranya merupakan wanita. Para pelaku memiliki peran beragam mulai dari operator, kasir, hingga pemain judi. Tim iNews melaporkan. Selain membuat rugi secara materi, juga ternyata ini angka perceraian akibat judi online ini kian melonjak. Ya betul, Bayu. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, ribuan pasutri mengajukan gugatan perceraian karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan rumah tangga. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada
perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat. Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews. Ya, tadi ada mahasiswa juga, terus juga ada oknum-oknum yang lainnya. Betul sekali. Dan ini ada juga seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah ditahan Kejaksaan Negeri karena menggunakan dana desa katanya ya. Untuk dan bermain judi online. Betul. Kita lihat informasi ini akibatnya ini katanya negara ini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, Yasmin. Ini dia informasinya. Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, MS, ditahan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah akibat melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Korupsi dilakukan tersangka sejak baru menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Setelah berkas pelimpahan tahap 2 dari unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes diserahkan ke kantor Kejari setempat, tersangka langsung ditahan Kamis siang. Kasus korupsi penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir 1 miliar rupiah berasal dari penyimpanan, bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di Desa Jati Makmur. Tersangka MS, Kades Jati Makmur ini diketahui menggunakan uang dana desa untuk digunakan judi online seperti judi slot dan judi Singapura. Termasuk uang negara digunakan untuk trading oleh tersangka. Bahwa hasil dari perbuatan tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading. Akibat perbuatan tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara. Termasuk didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Yang kecanduan dimulai dari tadi ada mahasiswa sampai kades. Ada lagi katanya kecanduan judi online. Seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat ini nekat membobol pintu sekolah dan mengambil ratusan buku pelajaran. Jadi apapun dilakukan ya Bayu ya. Ini pelaku berhasil diamankan setelah ketahuan menjual sejumlah buku pelajaran sekolah ke sejumlah toko barang bekas. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai 45 juta rupiah. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan seorang penjaga sekolah, mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, masih terkait dengan judi online, Bayu dan juga pemirsa, polisi menangkap 172 pelaku judi online di Aceh. Ya, selain dijerat dengan pidana umum, para pelaku juga akan dijerat dengan Kodon Aceh dengan ancaman hukuman 12 kali cambukan. Dari bulan Mei hingga saat ini, Polda Aceh setidaknya telah menangani sebanyak 151 kasus judi online.
Sebanyak 172 pelaku ditangkap beserta barang bukti uang tunai sebesar 42 juta rupiah dan 176 unit handphone. Kapolda Aceh telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pemain judi online. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun akan dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan serta dikenakan denda membayar emas seberat 12 gram. Pelaku itu bisa dijerat. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di Kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk 12 kali. Jadi ini adalah suatu kondisi yang harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini. Karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Umumnya para pelaku judi online merupakan pria dewasa dan ditangkap di warung kopi di Aceh. Kapolda Aceh juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat judi online dan akan dijerat sesuai Kanun Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.